Ini adalah sarang tawon endas atau tabuhan yang dibuat pada tiang penyangga kabel listrik di atas genting sebuah rumah pada komplek perumahan kami. Sarang tawon ini semakin hari semakin membesar dengan populasi tawon di dalamnya juga semakin banyak. Tentu saja, keberadaan sarang tawon ini membahayakan bagi warga kompleks perumahan atau orang lain yang lewat. Apabila seseorang terkena sengatan tawon das ini dalam jumlah yang banyak, maka sangat berbahaya sebab dapat menimbulkan kematian. Tawon das bukanlah lebah. Warna tubuh tawon das ini sekilas memang mirip dengan lebah madu, sehingga masih banyak orang yang mengira kalau tawon dan lebah itu sama. Namun sebenarnya kedua hewan tersebut adalah spesies yang berbeda. Dari segi bentuk tubuh dan kaki, tubuh lebah memiliki banyak rambut dan lebih gemuk dibandingkan tawon. Kakinya pun memiliki rambut. Saat terbang, kaki belakang lebah akan berada pada posisi sejajar dengan abdomen. Selain itu, pada kaki belakang lebah terdapat corbicula atau keranjang serbuk sari. Sedangkan tawon memiliki tubuh ramping dengan pinggang yang menyempit di antara torak dan abdomen. Tubuhnya halus dengan hanya sedikit rambut di sekelilingnya. Di kakinya tawon hanya memiliki sedikit rambut atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Tawon juga tidak memiliki keranjang serbuk sari di kaki belakangnya. Kemudian dari kemampuan menyengat, keduanya memang memiliki kemampuan menyengat yang menyakitkan, tetapi tampilan maupun perilaku tawon dan lebah amatlah berbeda. Lebah dan tawon sama-sama memiliki ovipositor yang telah termodifikasi secara alami menjadi alat sengat yang menyakitkan. Lebah hanya mampu menyengat sekali dan tidak dapat menarik kembali alat sengatnya dari abdomennya, sehingga alat sengat lebah akan terlepas dari tubuh dan duri sengatnya itu akan tetap menempel di tubuh si pengganggu. Ironisnya, mereka akan mati setelah menggunakan sengatannya. Lebah adalah hewan yang tenang dan tidak agresif kecuali bila mereka merasa terganggu. Lebah akan menyengat dan mengeluarkan racun sebagai pilihan terakhir sebagai perlindungan terhadap diri mereka. Sedangkan tawon dapat menyengat berkali-kali karena dapat menarik sengat dari abdomennya. Secara alami, tawon adalah pemangsa yang memiliki sifat agresif. Bahkan hanya dengan gangguan kecil saja, mereka cepat marah dan menyerang. Dari segi makanan, lebah memakan nektar dari bermacam-macam bunga dan mereka merupakan serangga yang sangat berguna dalam proses penyerbukan. Berbeda dengan lebah, tawon adalah pemangsa hewan kecil, tetapi sesekali mereka juga akan memakan nektar. Selain itu, tawon sangat agresif dan sering mendekati manusia karena tertarik dengan makanan manusia seperti sirup, kopi, teh, dan lain-lain. Sekarang, mari kita kenali lebih jauh tentang tawon das. Tawon das atau tabuhan di daerah Minangkabau
dinamakan tabuan tandang, memiliki nama ilmiah Vespa affinis, merupakan jenis tawon yang berbahaya. Hal ini terbukti dari kasus serangan tawon endas yang terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa, bahkan sudah menjalar ke daerah lain hingga ke Medan. Tawon endas sangat mudah dikenali dari gelang warna kuning atau oranye di perutnya. Lalu apa kaitannya dengan nama Vespa? Vespa, skuter legendaris itu mempunyai kemiripan bentuk dengan si tawon atau Vespa affinis, sehingga skuter buatan Italia ini diberi nama Vespa. Berikut adalah 5 fakta tentang tawon endas atau Vespa affinis yang harus kamu ketahui. Pertama, merupakan hewan jenis sosial wasp atau hidup dalam kelompok. Sebagai salah satu jenis dari sosial wasp, tawon endas memiliki sistem bermasyarakat, hidup berkelompok dalam satu koloni seperti lebah. Hal ini membuat tawon endas memiliki fase pemeliharaan anak atau maternal care. 2. Habitatnya di mana-mana. Tawon endas merupakan pemangsa larva yang dapat ditemukan di berbagai tempat. Tawon ini umum dijumpai di semua jenis habitat, jadi ada di mana-mana. Ada di hutan, di padang rumput, bahkan ada di kawasan bakau atau mangrove. Dia sampai ke ekosistem buatan manusia seperti lahan pertanian, kompleks perumahan, dan lain-lain. Biasanya tawon endas ini sarangnya banyak kita temukan menggantung di genting rumah, langit-langit rumah, ataupun batang pohon yang tinggi. Seperti subjek kita kali ini, tawon endas membangun sarangnya pada tiang penyangga kabel listrik di atas atap rumah. 3. Aktif pada siang hari. Tawon endas merupakan hewan yang berdarah dingin sehingga memerlukan suhu udara yang panas, khususnya pada siang hari, untuk meningkatkan metabolisme dalam tubuhnya. Kalau suhu turun, dia cenderung tidak aktif, malam hari juga tidak aktif, atau ketika siang hari namun mendung atau hujan, itu tidak terlalu aktif. 4. Tawon yang dapat menyengat adalah betina. Hanya tawon betina yang dapat menyengat karena memiliki organ penyengat dan memiliki venom atau racun. Jadi tawon jantan tidak dapat menyengat, dia hanya menusuk. 5. Mengeluarkan feromon saat sengatan pertama. Tawon endas bersifat sangat agresif jika dalam posisi terganggu, dan ia memiliki feromon yang berfungsi sebagai peringatan bahaya bagi tawon-tawon lainnya. Feromon yang dikeluarkan tawon endas saat sengatan pertama memicu tawon-tawon lain ikut menyerang. Sengatan bersama-sama inilah yang mematikan bagi manusia karena bisa menimbulkan anafilaksis atau reaksi alergi yang berat. Kembali ke sarang tawon endas di komplek perumahan kami. Saat ini sarang tawon ini sudah berukuran raksasa. Selama 3 bulan ini lebarnya sudah menjadi sekitar 80 cm dan tingginya 1 meter. Jumlah tawon di dalamnya sudah mencapai ratusan ekor. Tawon-tawon ini kelihatan sangat aktif keluar masuk sarang untuk mencari makanan dan membangun sarang. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa tawon ini sangat berbahaya dan bisa mematikan. Sedikit saja ada yang mengganggu sarangnya, gerombolan ini akan menyerang. Tentu ini suatu hal yang berbahaya sekali, mengingat komplek perumahan ini
cukup ramai warganya. Tambah lagi gang ini merupakan tempat bermain anak-anak. Satu-satunya cara tawon berbahaya ini harus segera dipindahkan dari komplek perumahan ini kalau tidak ingin jatuh korban. Caranya bagaimana? Silakan saran dan komen kamu di kolom komentar.